Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Tegas, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak. Sri Mulyani juga memerintahkan Inspektorat Jenderal untuk memeriksa kewajaran harta kekayaan Rafael. Pencopotan Rafael berkaitan dengan kejelasan asal harta kekayaannya setelah anaknya Mario menjadi tersangka penganiayaan. Anak pejabat pajak ini disorot karena kerap pamer kekayaan. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Beberapa saat usai dicopot dari jabatannya, Rafael mengajukan pengunduran diri dari PNS Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Secara aturan, permintaan ini tidak diperbolehkan. Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tertulis, permintaan PNS berhenti ditolak apabila dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS. Sebelumnya, Rafael meminta maaf atas penganiayaan yang dilakukan anaknya. Rafael menyebut siap diperiksa terkait harta kekayaannya. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungjawaban jawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena mobil yang dikendarai tersangka saat menganiaya menggunakan plat palsu. Selain itu, polisi menduga mobil tersangka menunggak bayar pajak. Dalam laporan harta kekayaan ayah tersangka, Rafael Alun Trisambodo, mobil tersebut per 31 Desember 2021 belum dilaporkan. Meski demikian, terbuka peluang kendaraan ini baru saja dibeli. Hanya saja, kendaraan ini sering dipamerkan tersangka melalui akun media sosialnya. Data LHKPN per 31 Desember 2021 sebagai pejabat, harta kekayaan Rafael mencapai 56,10 miliar rupiah. Kekayaan dan harta Rafael terdiri dari 11 lahan dan rumah senilai 51,9 miliar rupiah. Selain itu, 2 mobil senilai 425 juta rupiah serta harta bergerak, surat berharga, kas dan harta lain sebesar 2,53 miliar rupiah. Harta kekayaan Rafael sebagai pejabat eselon 3 menjadi sorotan publik. Di Perpres nomor 37 tahun 2015 disebutkan gaji pokok eselon 3 berkisar 2,9 juta rupiah hingga 5,2 juta rupiah per bulan. Sementara tunjangan kinerja tertinggi eselon 3 bisa mencapai 46,4 juta rupiah. Seluruh pejabat wajib melaporkan harta kekayaan ke LHKPN setiap tahunnya. Data LHKPN per 23 Februari 2023 tercatat 43,13% jajaran Kemenq belum melaporkan harta kekayaan 2022 ke KPK. Sementara 56,87% sudah melapor. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan KPK akan segera melakukan pemanggilan terhadap ayah Mario Dandi Satrio, Rafael Alun Trisambodo dalam waktu dekat. Pihaknya akan menelusuri aliran dana kekayaan dari Rafael yang dinilai tidak wajar. Tentu KPK segera akan melakukan pemanggilan klarifikasi ya pada yang bersangkutan untuk nanti hadir di KPK, kemudian akan dilakukan klarifikasi terkait dengan faktual tentunya ya harta yang dimilikinya sebagaimana di dalam LHKPN tersebut. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan transaksi mencurigakan yang diduga dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Melalui percakapan lewat WhatsApp dengan Kompas TV, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut, ini kasus lama yang kami serahkan ke penyidik Kejaksaan dan KPK. Juga izin Kemenq RI sejak 2012. Sekarang sudah 2023, RAT tampaknya masih bekerja baik. Ya, transaksi signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai nomine atau perantaranya. Sementara itu, korban penganiayaan anak pejabat Ditjen Pajak saat ini masih dirawat di rumah sakit. Menteri Agama yang juga Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Qomas sempat menjenguk korban. Setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Permata Hijau, korban kini dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada Jakarta. Korban merupakan anak dari pengurus GP Ansor DKI Jakarta. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kecewa dengan bawahannya yang melakukan aksi pamer harta melalui komunitas motor gede di Direktorat Jenderal Pajak. Menteri Keuangan juga memerintahkan kepada para pejabat di Direktorat Pajak untuk menginformasikan kepada publik sumber kekayaan mereka. Semua ini dilakukan setelah ramai kasus penganiayaan yang menyeret Mario Dandi, anak mantan pejabat pajak dengan harta 56 miliar rupiah di LHKPN-nya. Bagaimana dengan transparansi kekayaan para pejabat pajak selama ini? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya, kami mengundang dan hadir secara daring Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, serta mantan atau Kepala PPATK periode 2002-2011, Yunus Husein. Pak Yunus, Mas Boyamin, Bang Saud, selamat pagi. Salam sehat untuk Anda semua. Selamat pagi. Ya. Harian Kompas hari ini menurunkan juga tajuk rencananya. Beberapa hari belakangan ini Kompas juga mengatakan bahwa ini mencemaskan. Dalam satu kasus kita melihat berbagai pelanggaran. Utamanya adalah yang juga menyorot, kita mengutamakannya karena sekarang pajak sedang dipungut sedemikian rupa untuk pemasukan negara, tapi pejabat pajaknya menuai ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Di media sosial nyinyir banget sudah mengenai para petugas pajak di negara ini. Nah, Pak Yunus, ini LHKPN menurut Pak Ivan, Ketua PPATK, Kepala PPATK sekarang ini 2012. Sebenarnya LHKPN ini dan data juga ternyata banyak yang belum melaporkan para pejabat negara ini. Banyak ya yang mencurigakan, bahkan di zaman Bapak menjadi Kepala PPATK sedemikian rupa, dan diserahkan kemana dan mengapa kemudian kalau melihat kasus ini menurut Pak Yunus terhambatnya di mana? Sehingga dari 2012 baru ketahuan ke publik setelah ada kasus penganiayaan dulu. Pak Yunus. Baik, makasih. Jadi untuk menjawab ini harus diperjelas dulu. Ada LHKPN yang dibuat pejabat belum disentuh oleh KPK ataupun PPATK, dan LHA, laporan hasil analisis atau bisa laporan hasil pemeriksaan PPATK. Ini dua hal yang sangat berbeda ya. Kalau LHA itu dibuat berdasarkan laporan-laporan transaksi keuangan dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, mereka yang mengidentifikasi transaksi mencurigakan itu melaporkan ke PPATK. Lalu PPATK memperdalam, menganalisis ya, dengan berbagai data, termasuk data LHKPN juga dipakai dalam rangka mendalami LHA itu. Jadi LHA itu bukan barang mentah. Nah, yang saya anggap kenapa tidak begitu jalan, saya duga ada mispersepsi di KPK bahwa LHA itu sama dengan pengaduan masyarakat, DUMAS, masih dianggap mentah, sehingga harus diklarifikasi. Lalu padahal kalau menurut saya ini udah penyelidikan pendahuluan, seharusnya KPK sebagai penyidik ya, itu langsung melakukan penyelidikan. PPATK kan seperti gelandang dalam permainan bola, midfielder, kasih umpan ke penyidik termasuk KPK. Kalau udah dapat umpan ini udah diolah demikian rupa oleh para ahli ya, analis di PPATK, harusnya dilakukan dengan penyelidikan. Bukan dianggap sebagai pengaduan masyarakat lagi, bukan. LHA ini harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Saya yakin waktu Anda menjadi Kepala PPATK ini sudah didiskusikan dengan KPK. Apa menurut Pak Yunus kendalanya di KPK? Saya pernah jumpa dengan teman-teman dari pengaduan masyarakat, untuk presentasi di sana juga. Mereka justru menganggap LHA itu sebagai pengaduan masyarakat. Kalau menurut saya itu keliru besar. Karena ini udah barang olahan, barang jadi dibuat oleh analis-analis berdasarkan berbagai jadi macam informasi. Transaksinya sudah mencurigakan dan kemudian dilaporkan. Pointersnya itu udah jelas sebetulnya. Begitu ya Pak Yunus ya? Yang melaporkan itu penyedia jasa keuangan dalam kasus ini. PPATK mendalami, mengolah, kemudian memberi nilai tambah. Setelah ada indikasi dugaan terjadi pidana, baru kita teruskan kepada penyidik gitu. Jadi barangnya udah boleh dibilang penyelidikan pendahuluan sudah setengah matang lah paling tidak. Jadi nggak perlu dianggap lagi pengaduan masyarakat. Akan dilakukan penyelidikan. Ya, nanti kita sambung ya Pak Yunus. Pak Saud, mengapa tuh KPK sampai kemudian ini udah setengah jadi sebetulnya? Saya menganggap berarti ada indikasi korupsi yang sudah sangat jelas begitu. Tetap kemudian agak lambat di prosesnya, Pak Saud.
Kenapa? Di KPK? Ya, saya beberapa kali berkunjung ya ketika PPATK berdiri dan ketemu beberapa anak-anak pintar di sana ya. Ya. Mereka menggunakan banyak teori-teori, ada peralatan, ada sejumlah aplikasi-aplikasi yang memungkinkan sehingga mereka mengeluarkan laporan hasil analisisnya. Yang menurut saya setuju dengan Pak Yunus tadi, itu udah barang matang sebenarnya itu. Nggak ada alasan lagi masuk laci itu barang. Hanya kan waktu itu PPATK setelah era Pak Yunus pernah beberapa kali datang juga mempertanyakan apa yang dilakukan KPK ketika itu. Saya pribadi menganggap saya orang yang paling sebel gitu ya kalau kelihatan reaksinya lambat itu ya. Iya. Kalau umpamanya beberapa kali direktur gratifikasinya bahkan dan direktur LHKPN saya panggil untuk kemudian mendalami setiap laporan harta kekayaan itu. Jangan didiemin terus masuk laci. Enggak. Datangi rumahnya, kalau dia nggak bisa bertanggungjawabkan, kenakan TPPU langsung. Itu jelas kok itu. Ketika seseorang punya harta penyelenggara negara nggak bisa dijelaskan dari mana asalnya, itu TPPU sudah. Itu hasilnya LHKPN. Jadi Mas Bayu, ini persoalannya kolektif kolegial di KPK ini kan tidak ditentukan oleh satu orang. Ketika kita harus memutuskan bagaimana naik ke proses berikutnya gitu ya. Tuh saya yakin banyak sekali itu model-model yang sama itu. Karena waktu saya di sana juga tuh banyak itu pejabat-pejabat yang di lingkungan tertentu yang kemudian itu sangat lambat ditanganinya. Pada bagian lain kalau saya gambar sendiri, biasanya saya gambar sendiri. Iya. Dengan A2 namanya, itu bisa dilihat ini kemana, ini kemana, ini kemana. Itu ketahuan sebenarnya. Siapa gatekeepernya, siapa. Jadi kalau ditanya saya kenapa lambat, di mata saya sih saya nggak mau lambat gitu. Itu aja kira-kira. Oke. Nah, Mas Boyamin, kalau melihat ada situasi seperti ini dan kemudian di tengah masyarakat seperti ini, barang udah jadi, sebetulnya kan berfungsi nih sebetulnya kan, laporan harta kekayaan pejabat negara ini untuk melihat sehingga kemudian nggak harus muncul hal semacam ini, tapi kita membiarkannya cukup lama. Anda punya komentar berkaitan dengan situasi seperti ini? Saya malah membayangkan lebih jauh lagi, misalnya ini Bitcoin gitu. Ini kan yang terungkap kemarin itu kan harta yang nampak karena ada bergerak, tidak bergerak, tidak tabungan. Lah kalau Bitcoin betapa lebih sulitnya lagi. Dan saya tahu persis itu beberapa pejabat tinggi kita itu juga punya Bitcoin. Apakah itu dilaporkan ke LHKPN atau bisa diendus oleh LHA-nya PPATK gitu. Ini kan sesuatu yang kita semakin tertinggal jauh sebenarnya. Sementara kita masih berkutat yang masih konvensional begini gitu. Lah, kalau ini saham nomine yang di Barbados terus kemudian Bitcoin gitu, apa enggak lebih ngeri lagi? Dan bukan saya ngajari ini jelek gitu, tapi memang kenyataannya beberapa orang sudah begitu. Panama Papers itu kan tidak terjangkau, tidak tersentuh karena itu kan dalam pengertian yang memang kalau PPATK kita itu kan dari hasil di Indonesia mungkin di transfer ke luar negeri masih ketahuan, tapi kalau transaksinya di luar negeri semua seperti apa? Dan beberapa pejabat tinggi kita, beberapa saya mengetahui proses-proses seperti itu. Ya, tapi sebelum sampai ke sana ya Mas Boyamin, ya saya terbayang lagi betul bagaimana kalau kemudian ini lebih canggih lagi dan kita belum mampu lagi melacaknya sedemikian rupa. Wong yang terlacak saja nggak ada gerakan, what happened nih Mas Boyamin? Apakah semua tahu sama tahu, semua ngerti sama ngerti, semua melakukan hal yang sama, sehingga kecuali ada kasus, baru deh bergerak, Mas Boyamin? Iya, kita kan terbiasa seperti itu. Dulu misalnya PPATK itu menemukan rekening gendut kepala daerah, yang terungkap hanya dari Sulawesi Tenggara, itu Nur Alam, yang nilainya hanya 40-an miliar. Padahal saya tahu ada beberapa kepala daerah nilainya itu rekeningnya ada yang sampai mendekati triliun begitu. Dan itu tidak terungkap sampai sekarang. Jadi memang kemudian harus ada seperti pemicu ini. Saya tetap berdoa David supaya cepat sembuh. Apapun pengorbananmu itu menjadikan ini sesuatu orang merasa menjadi terbuka semua. Dan sayangnya memang beberapa kali saya mengajukan gugatan pra-peradilan itu ketika berkaitan dengan temuan PPATK ataupun berkaitan dengan kasus korupsi seperti EKTP segala macam, sebenarnya
mudah untuk penegak hukum malah menjadikan ini sebuah instrumen untuk pembuktian. Karena apa? Sudah ketahuan uangnya ada di mana dan berapa begitu. Jadi seperti kemarin di Kejaksaan Agung itu relatif itu juga menggunakan dasar dari PPATK. Memang istilahnya itu memang tidak bisa dibuka karena ada rahasia yang memang tidak boleh dibuka temuan PPATK. Tapi kalau penyidik kan boleh gitu demi penegakan hukum. Boleh. Inilah yang pada posisi inilah menurut saya memang penegak hukum kita belum terengginas dan kemudian pada hal yang lain itu ada dugaan yang juga nakal malah digunakan untuk pemerasan gitu. Jadi ini yang sesuatu yang sangat kita prihatinkan posisi-posisi seperti ini gitu. Jadi ya sebenarnya saya pengen maju ke Mahkamah Konstitusi sebenarnya. LHA PPATK itu kan memang sudah bahan yang matang, bukan setengah matang aja Pak Yunus. Itu kan sudah di ujung gitu kan. Mestinya ini harus dikatakan sebagai alat bukti dan kemudian penegak hukum yang tidak menindaklanjuti harus ada sanksi gitu. Karena beberapa treatment seperti di LPSK itu penegak hukum yang tidak menangani ada pasal sanksinya. Nah, mestinya nanti PPATK ini penegak hukum yang tidak menangani ada sanksi gitu. Nah, sanksi bisa administratif, bisa sampai level-level yang lebih jauh lagi. Kalau dalam pengertian itu kan bisa kita anggap menghalangi penyidikan, Bayu. Karena tahu suatu alat bukti kejahatan kemudian tidak lanjuti oleh penegak hukum berarti sampai level menghalangi penyidikan. Itu yang saya berharap betul bisa lebih jauh lagi kita ini, lebih tegas lagi dikit lah gitu. Mengingat datanya begitu banyak yang kemudian belum ditindaklanjuti, belum melaporkan sedemikian rupa juga cukup banyak begitu. Pak Yunus, apa usulan Anda agar ini bisa nggak percuma begitu? LHKPN ini kemudian menjadi sebuah aturan bagi pejabat negara ke depannya. Jadi pertama selain katakanlah dibuat transparan ya, misalnya sekarang udah dibuat di website. Kalau menurut saya perlu pakai pendekatan naming and shaming ya. Artinya yang disebutkan namanya supaya punya efek malu begitu. Ya asetnya berapa, kalau ada yang nggak benar kan dia malu sendiri ya. Nah pendekatan ini murah sebenarnya karena publik yang akan mengawasi, ada pressure dari luar, itu yang pertama kalau menurut saya. Selama ini kurang begitu dibuat transparan. Kalau kita mau tahu kita harus buka dulu satu persatu, makan waktu lama, nggak semua sempat. Tapi kalau katakanlah dibuat publish gitu, saya kira bagus ya. Yang kedua, memang harus ada follow up dari KPK. KPK mungkin kekurangan tenaga ya, karena terlalu banyak LHKPN yang diterima. Mungkin perlu bantuan teknologi, kalau perlu coba ahli-ahli IT membantu buat aplikasi bagaimana mengecek laporan-laporan itu online dengan cara-cara online juga, aplikasi juga, sehingga tidak terlalu kewalahan. Dari sana kalau timbul red flag atau indikator warning yang aneh-aneh baru didalami oleh KPK dengan tindakan yang namanya ya mau disebut investigatif interview, mau namanya penyelidikan ataupun namanya enhanced due diligence, silakan. Jadi ada prioritas yang aneh-aneh saja yang muncul dari aplikasi tadi, itulah yang didalami. Karena kalau didalami semuanya 100% kewalahan juga. Harus ada prioritas mana yang harus didalami. Kalau pejabat pajak kalau menurut saya termasuk yang prioritas karena dia high risk ya. High risk dengan kewenangan yang ada itu dia high risk public official ya. Kalau di bank namanya high risk customer yang harus dilakukan enhanced due diligence. Itu kurang lebih 2 usulan itu. Ya, terbayang Pak Yunus. KPK bisa Bang Saud sebetulnya melakukan ini? Kalau tadi sempat disebutkan kekurangan tenaga, ada benarnya juga kah begitu, Bang Saud? Ya bisa jadi itu jadi pembenaran ya, selain tugas-tugas mereka yang lain. Tapi sebenarnya itu tidak bisa diterima, karena itu kan ada prioritas. Terus kemudian kalau dari tahun 2012 sampai 2023 nggak jalan, apa itu situ kesimpulannya? Kekurangan orang gitu kan? Kan jadi nggak saja itu. Jadi maksud saya gini loh, yang esensi adalah sebenarnya ketika mulai LHKPN ini dibuat, yang dimulai saat selesai reformasi tahun 1999 itu kan paling tidak di KPK itu sudah 3 kali peraturan KPK-nya dibuat. Mulai tahun 2002-nya setelah undang-undang di jalan yaitu ya KPKPN diambil alih oleh KPK. Terus kemudian tahun 2016 juga kita ubah lagi aturannya, dibuat lebih fleksibel. Kemudian ada ILHKPN dan seterusnya lebih gampang, lebih cepat gitu ya.
Terus kemudian berubah lagi tahun 2020 kemarin ada lagi perubahan mendefinisikan posisi anak itu kayak apa, sehingga kemudian beberapa tempat-tempat kemungkinan dijadikan gatekeeper itu entah anak, entah menantu dan seterusnya itu bisa disasar. Tapi kembali lagi perubahan-perubahan yang 3 kali sudah dilakukan oleh KPK dalam pengertian peraturan KPK yang bisa mensasar LHKPN ini lebih berefek jera, nggak menimbulkan hasil karena memang ya itu tadi kita ini masih mainstreamnya itu selalu ngomong pencegahan. Nggak bisa, ini sekarang udah masalahnya penindakan gitu, pencegahan itu udahlah, itu udah selesai itu gitu. Jadi sekali lagi sebenarnya saatnya kalau katakanlah kekurangan orang, saya paham betul di sana, makanya saya selalu mintakan bila perlu 20.000 pegawai gitu. Oke. Kan presidennya pernah janji mau ngasih uang 10 kali lipat anggaran. Bullshit, nggak ada anggaran kan sekarang itu, nggak nambah-nambah orangnya. Gedungnya aja masih segitu-segitu aja kan, gedungnya udah penuh gitu. Jadi maksud saya gambaran besar yang memungkinkan kita untuk serius menangani aset harta kekayaan penyelenggara negara yang berawal dari isu KKN dan itu awal dari reformasi, ya kan? Setelah sekian tahun itu nggak ada apa-apanya ternyata gitu. Jadi kemudian kita mau normatifnya saja. Kalau saya bilang sudah jangan normatif, saya setuju Boyamin tadi, udah itu kenakan aja menghalangi penyidikan. Udah jelas kok, saya pernah baca itu laporan, bukan pernah, sering lah menerima laporan LHA itu bagaimana, itu udah barang matang itu. Udah jelas, nggak butuh, bukan duga-dugaan atau segala macam bahwa si A ini enggak, sudah detail. Bahkan beberapa diantaranya sudah di cross check sama teman-teman di PPATK itu, kalau dia ini apa bisnis lainnya dan seterusnya, ada tambahan-tambahan yang disebut Pak Yunus tadi, ada edit value-nya. Jadi sekali lagi ini persoalannya adalah persoalan penindakan. Oke, LHKPN itu pencegahan, tapi mainstream berpikir kita itu harus penindakan gitu. Jangan ini pencegahan kemudian otak mikirnya itu cuma pencegahan gitu, enggak. Ini pencegahan, berpikirnya penindakan gitu loh. Baik, kita sambung nanti dan perdalam lagi setelah jeda. Tetap bersama kami. Masih bersama Saud Situmorang, mantan Komisioner KPK, Yunus Hussein, mantan Kepala PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Boyamin Saiman, Koordinator MAKI Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Mas Boyamin, kalau ngelihat sistem bekerjanya, seharusnya kan nanti Pak Saud menanggapi lagi, di KPK-nya ini harusnya udah bisa lebih cepat gitu untuk ditangkap sedemikian rupa upaya-upaya pelaporan yang sudah barang jadi nih. Ada LHKPN yang mencurigakan. Ya. Mas Boyamin, jadi di mana titiknya sehingga kan saya secara umum mengatakan jangan takut KPK-nya karena mungkin ada high profile pejabat dan lain-lain begitu, Mas Boyamin. Ya, sebelum ke sana pun kan ada pernyataan yang menurut saya salah gitu kan. Bahkan sampai Paduka Yang Mulia Presiden Jokowi pun mengatakan jangan pamer. Berarti hanya jangan pamer kan gitu kan. Berarti disuruh menyembunyikan gitu. Jadi ini yang setuju juga saya dengan kalimat itu ya. Kalau hanya dibilang jangan pamer berarti boleh punya tapi jangan diungkap gitu. Nah, Bu Sri Mulyani baru aja kemarin 2 hari yang lalu kan juga begitu karena pamer segala macam, jangan pamer gitu. Nah, berarti kan kalau disembunyikan boleh dong malahan kan gitu kan jadinya kan. Nah, ini sesuatu yang salah bahwa mestinya statementnya apapun Anda menyembunyikan akan kami kejar gitu kan. Pamer enggak pamer tetap akan kami tindak. Artinya kan begitu posisinya dan itu bukan hanya narasi aja ditindaklanjuti seperti kejadian yang ini. Apapun David itu korban dari sistem Kementerian Keuangan yang belum tata kelola yang baik, belum menghindari salah laku. Kalau ini misalnya tidak kaya raya kan anaknya bisa jadi tidak arogan, bisa aja dia sederhana dan tidak memukuli orang kan itu. Jadi jangan merasa kemudian cukup mengunjungi besok anaknya yang sakit di rumah sakit oleh Bu Menteri, tapi bahwa dia harus flashback bahwa tata kelolanya memang belum baik. Dan saya tunjukkan deh ini. Ada tagihan pajak yang dikatakan seakan-akan ini perusahaannya sudah bubar, 1,7 triliun. Ada perintah menyandera 3 orang. Komisaris, direktur utama, dan direktur. Yang kemudian disandera itu hanya direktur yang tidak punya saham, dan kemudian buru-buru setelah disandera dibuatkan aturan di Kementerian Keuangan untuk menyita hartanya aja berdasarkan SPT.
Nah, SPT ini kan pasti sudah dikurang-kurangi. Hanya 20 miliar yang disandera satu orang direktur yang tidak punya saham tadi, itu kemudian dilepaskan. Terhadap 2 orang yang mempunyai saham, direktur utama dan komisaris, tidak pernah disandera sampai sekarang. Padahal surat yang menandatangani untuk menyetujui disandera Bu Menteri. Mestinya Bu Menteri kan nagih, loh ini yang 2 kok belum disandera. Padahal itu 1,7 triliun loh, itu tagihannya. Saya tahu persis datanya, sampai ada yang bocorkan saya, tidak apa-apa, saya dianggap membuka rahasia pajak juga nggak apa-apa lah, saya buka di sini. Tapi kemudian itu, terus kemudian juga peraturan tadi yang membolehkan hanya berdasarkan harta yang dimiliki, kewajiban bayar pajaknya, dibuat ketika sedang disandera. Dan itu ditandatangani level saya itu sebelum ke luar negeri 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Gitu. Jadi ini sesuatu yang sudah saya laporkan juga kepada KPK, sampai sekarang KPK tidak bisa lanjuti. Sebenarnya kalau mau diproses korupsi bisa saja, karena kemudian pejabat negara tidak melakukan pekerjaannya, itu kan delik omisi kalau mesti, dan kemudian tidak menagih 1,7 triliun tadi. Masa pajak 1,7 kewajiban hanya diselesaikan dengan 20 miliar. Dan sampai sekarang sudah saya laporkan KPK pada saat Angin Prayitno Aji itu rame, juga saya laporkan ke sana karena ada irisannya juga tidak ditindaklanjuti. Dan kemudian saya tagih katanya baru ditelaah, ya telahnya sampai kiamat kali kan gitu. Ini yang banyak hal-hal yang kasus ini sebenarnya pada belum kaitannya yang dengan kemarin KPK OTT itu perusahaan-perusahaan besar tidak disentuh, yang disentuh hanya konsultan pajaknya. Gitu. Nah, padahal untuk membayar nyuap itu kan dari perusahaan. Yang ini baru hanya level-level bawah gitu kan. Yang ditangkapi ada pegawai pajak dan konsultan pajaknya. 3 perusahaan besar itu juga belum disentuh. Jadi inilah menurut saya tata kelola yang baik itu belum tersentuh, minimal dari keteladanan aja belum ada. Gitu. Jadi bagaimana kita berharap ini sesuatu yang akan lebih baik masyarakat lebih dipedulikan gitu. Karena keteladanan di instansi masing-masing aja belum ada untuk bagaimana tertib, administrasi, terbuka, transparan segala macam tidak ada. Dan disinilah sesuatu yang bagaimana baru juga kemarin itu juga yang baru misalnya bukan hanya di pajak, di bea cukai, barang-barang masuk mewah, bea masuk juga jadi terhutang. Kemudian ada sesuatu yang kecil dikejar-kejar, yang besar malah tidak gitu. Dan politisi ada yang memasukkan mobil lewat pelabuhan kecil di luar Jawa. Saya tahu persis. Dan itu semua hal. Terus kemudian kalau nanti tanya, datanya kasihkan saya. Loh, data itu ada di mereka, kok saya bocorannya juga dari mereka. Ada masih orang yang baik, ada yang idealis membocorkan ke saya gitu. Jadi ini ketawa aja seperti ayam dan telur, Bayu mau duluan yang mana. Padahal mereka yang punya datanya. Ya, saya melihat hilirnya bahwa sebetulnya kan sudah ada kekuatan bagaimana ini kalau udah ada mencurigakan itu nggak perlu harusnya udah bisa ditindaklanjuti. Saya jadi tahu pagi ini, masyarakat jadi tahu pagi ini kalau menonton Kompas TV dari Pak Yunus Husein itu udah tinggal cetak gol. Tapi ada sedikit kendala di KPK, nanti saya perdalam di Pak Saud. Tapi Pak Yunus gini, kalau dengarkan dari Mas Boyamin, tata kelola di instansi-instansi kita masih memungkinkan. Kemudian seseorang, apalagi pejabat negara yang hartanya sebetulnya bisa terukur, jadi bukan main. Nah, saya mau katakan bahwa LHKPN ini ada bagusnya sedemikian rupa ya Pak Yunus, karena jadi ketahuan dia punya berapa dan segala macam. Agak susah ya menghindar dari LHKPN itu, sehingga mungkin banyak juga yang males atau takut melaporkannya. Karena LHKPN ini benar-benar akan terbongkar begitu. Berapa sih harta saya kalau saya jadi pejabat publik dan saya harus isi LHKPN itu sulit ya bagi saya, bagi siapapun untuk tidak melaporkan. Begitu ya Pak Yunus ya? Kok banyak banget yang nggak ngelapor Pak? Ya banyak itu karena laporannya terlalu banyak juga. Mungkin waktu saya dulu lapor ada 30 berapa satu halaman. Malas mungkin ya, agak ribet. Kalau di Amerika saya pernah tanya cuma 9 halaman ya. Dan sebenarnya LHKPN itu tidak jadi jaminan. Tidak juga masuk LHKPN lalu sah. Tidak. Anggap legalisir juga tidak. Karena lapor itu ada 2. Ada 3 macam lah. Pertama jujur sesuai harta. Yang kedua di markup. Apa perlunya markup? Ya untuk mengakomodir, untuk melegalisir penambahan kekayaan yang tidak wajar. Kalau udah di markup duluan ya udah tersalur. Yang ketiga markdown. Kalau markdown disembunyikan. Dia nggak mau kelihatan, dia sembunyikan. Tidak dilaporkan mobilnya, itu markdown ya. Artinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya lebih rendah. Jadi semua itu terjadi sebenarnya. Banyak markdown. Banyak juga yang saya mau sampaikan Pak, gitu. Tapi PPATK tuh bisa tahu ini markup atau markdown itu pasti bisa ketahuan, begitu Pak? Ya, PPATK punya akses terhadap LHKPN karena kerjasama dengan KPK. Industri keuangan juga kita berikan.
Tapi yang harus mengecek pertama kali LKPN itu sudah tentu KPK, kemudian fungsi pencegahan dan dia yang terima. Mungkin kekurangan tenaga, kekurangan anggaran dan lain sebagainya itu ya perlu diperkuat ya. Sama perlu pakai katakanlah teknologi biar lebih cepat, perlu pakai prioritas ya. Yang high risk public officer mungkin jadi prioritas karena risiko tinggi. Pendekatannya risk management gitu. Dan kalau sudah dianalisis, sudah diverifikasi, hasilnya tolong publik dikasih tahu juga gitu. Jadi ada naming and shaming tadi. Publik bisa memberikan semacam market disiplin lah itu. Memberikan penalti sosial gitu. Ini kan agak murah kalau penalti sosial. Ya. Oke, terbayang. Iya Pak Yunus. Nah Pak Saud, sedikit dong saya ingin menggali lagi apa yang kemudian di KPK. Karena ya selama ini kalau ada indikasi terjadinya korupsi, data KPN ini kan sudah, kalau Mas Boyamin tadi bilang udah nggak separuh jadi, udah jadi itu barang begitu. Tapi kemudian masih ada kendala kemudian di KPK. Kalau Pak Saud masih di sana mungkin masih adalah beberapa yang bisa Pak Saud tarik begitu tadi di ceritanya. Jadi bagaimana dong KPK-nya ini, satu hal nanti tata kelola di masing-masing kementerian, lembaga pemerintah harus dibenahi. Karena kalau enggak mereka akan malu sendiri. Kita berharapkan begitu. Nanti mereka kena sendiri nih. Tapi efek jerahnya kan sekarang kita berharap pada KPK yang mendapatkan laporan dan ini barang jadi gitu. Pak Saud, apa yang sebetulnya bisa dilakukan? Kalau di KPK-nya masih sulit, kekurangan dana, Pak Saud mau ngomong ke siapa deh? Mudah-mudahan didengar gitu. Pak Presiden mudah-mudahan mendengar juga bahwa ini jadi percuma. Kalau hanya kemudian digadang-gadang begini, begitu udah ketahuan sedemikian rupa nggak ditindaklanjuti. Percuma kita, Pak Saud. Ya, coba aja deh kalau lihat Ibu Sri Mulyani ngomong, Presiden ngomong, para menteri terkait ngomong, terus kemudian para swasta ngomong. Itu mereka paham benar itu yang namanya GRC itu, Governance Risk Compliance ya. Kepatuhan. Nah, untuk governance dan risiko-risiko ini sudah ada instrumen semua. Bahkan ada yang kalau Pak Yunus paham betul, 3 lines of defense gitu ya, bahwa lapis pertama itu pengamanan ini dulu. Lapis pertama itu kalau di kementerian tuh mereka ada unit LKHPN di unit di lembaga itu. Jadi dia mengawasin orang-orang yang di lembaga itu, baru kemudian nanti melaporkan ke KPK. Instrumen-instrumen itu yang saya sebutkan tadi, GRC-nya itu semua sudah ada gitu. Dan itu tinggal online, LKPN itu deg itu nyampe hari itu juga ke KPK. Ya kan, cuman bagaimana sekarang persoalannya adalah ketika kemudian mereka melapor itu, kita bertanya. Kalau saran saya sebenarnya kalau dia umpamanya menteri, itu sebaiknya ngisi sendiri tuh. Biar ketahuan dia bohong di situ. Tapi kalau disuruh sama staf, ya udah gitu loh. Coba menterinya suruh login, terus ngisi sendiri. Hati nuraninya baru main di situ gitu. Bila perlu dikasih online gitu kalau. Maksud saya gini loh. Kalau kita hanya berpikirnya sangat normatif, yaitu artinya dari sisi pencegahan seperti saya bilang tadi, ini akan begini terus. Jadi baik kita sebagai katakanlah wajib lapor LKPN dan wajib pemeriksanya, ini harus sama-sama berpikir bahwa ini pencegahan, tapi berpikirnya itu harus investigatif, jadi harih detail. Oke. Kalau umpamanya orang melaporkan hartanya cuma sekian, itu sepertinya kalau Pak Yunus bilang itu cenderung 20 kali lebih itu disembunyikan. Itu yang muncul itu Pak Yunus ada teorinya itu. Itu biasanya 10 itu di belakang itu ada 30 itu. Nah kalau kita nggak curiga kayak gitu ya udah seperti saya bilang ya udah laporin selesai gitu aja. Jadi Anda perlu pemikiran yang revolusioner dalam kaitan penindakan dan sekali lagi tone at the top-nya itu penting. Ya, suara dari atas itu seperti apa? Suara dari menterinya, suara dari direkturnya, terus ke bawah ya. Makanya saya katakan juga sekarang ini kita kan baru eselon 1, eselon 2 dan seterusnya. Kan kita punya pengalaman juga di instansi keamanan kemarin, uang itu di gatekeeper-nya kepada pangkat yang paling rendah. Ya kan? Nah, itu kan jadi nggak ada alasan sebenarnya kalau eselon 1, 2 semua pegawai negeri, semua polisi, semua tentara harus lapor gitu loh. Jadi ini baru selentak membawa efek jerah yang cukup kuat gitu. Karena yang merampok itu tidak hanya satu Rubicon. Anda $1 aja itu ngerampok di negeri ini, nggak bisa kayak begitu.
Nah, kesempatan ngerampok 3 triliun, Anda ngerampok 3 triliun. Jadi Boleh maksud saya saya sambung, Bayu? Iya. ada yang revolusioner yang harus kita Bentar, ubah. Mas Boyamin. Iya. Ya. Oke, Mas Boyamin gini ya. Tindakan tegas dari Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani dan lain-lain tentu menjadi ya sebutlah tetap ada apresiasinya begitu. Tapi pagi ini ternyata sedemikian rupa carut marutnya dari hulu sampai ke hilirnya bahwa pejabat negara itu memang mampu untuk menyembunyikan banyak hal berkaitan dengan harta kekayaannya. Apa dong, Mas Boyamin, yang bisa bikin kita ini optimis berkaitan dengan situasi seperti ini, sehingga kami nih netizen, rakyat tidak nyinyir, tidak punya prasangka buruk lagi. Paling tidak optimismenya ke arah sana. Momentum dari kasus ini bisa nggak kita harapkan, Mas Boyamin? Ada 3 dulu. Berkaitan dengan Pak Saud tadi yang penyimpan uangnya ternyata yang paling rendah. Itu saya punya catatan 2 yang terkait kemarin dengan rame-rame pembunuhan Joshua itu, bahkan yang diduga nyimpen duit itu tenaga harian bahkan gitu. Iya. Dan misalnya di Kementerian Perdagangan itu ada istilahnya dulu oknum itu juputor, juru pungut, juru setor, itu malah orang swasta begitu yang menjadi penghubung gitu. Terus kedua adalah kepatuhan terhadap itu sebagai bentuk LHKPN pun saya kemudian kada interest jadi detektif partikelir itu saya mampu menemukan misalnya eselon 2 di Kejaksaan Agung itu punya rumah di Jalan Ayub yang besar, itu saya cek di LHKPN juga nggak ada. Jadi keteladanan ini bukan hanya dari birokrat kita, dari penegak hukum pun juga ya tidak patuh gitu. Jadi ini yang berkaitan dengan proses-proses itu gitu. Saya yang partikelir aja bisa kok melacak itu kalau mau pas kebetulan ada interest begitu. Saya temukan rumahnya mewah di Jalan Ayub itu Pejaten Barat begitu, dan kemudian saya cek di LHKPN-nya nggak ada itu. Dan itu saya yakin nilainya pasti besar, rumah mewah dan 2 lantai dan kemudian luas begitu juga begitu. Jadi ini yang sesuatu yang memang keteladanan dari sisi itu aja memang rata-rata pejabat kita itu menyembunyikan harta kekayaannya. Itu udah bukan rahasia Boyamin lagi sebenarnya, rahasia umum. Terus solusinya begitu. Ya. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Yunus juga pada Pak Saud itu bahwa upaya KPK atau penegak hukum untuk merampas harta-harta yang seakan-akan diperoleh dengan cara tidak benar tapi tidak ada predikat crime-nya itu sekarang menabrak tembok gitu. Dulu Pak Hasyim Asybi itu kalau tidak salah PK-nya dikabulkan untuk harta yang lain yang 60 miliar. Terus Joko Susilo juga begitu. Harta-harta yang lain itu juga dikembalikan. Terus Tubagus Heriwardana juga dikembalikan yang tidak terkait. Padahal itu besar sekali nilainya. Nah, ini solusinya berarti kan memang kalau memang mau ini di masa-masa yang sudah tinggal 2 tahun ini, Pak Duka Yang Mulia Presiden Jokowi memaksa DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan 3 undang-undang. Pembatasan uang kartal, terus yang penting lagi adalah tentang perampasan aset, yang ketiga adalah pembuktian terbalik. Itu undang-undang pembuktian terbalik semua sudah ada di pemerintah, tinggal mengegulkan di DPR. Nah, kalau memang tidak mau dibuat aja perpu, sekalian ketahuan siapa sebenarnya yang tidak mau menghendaki ini disahkan begitu. Siapa-siapa nanti kalau perlu voting sehingga rakyat bisa menghukum mereka tidak memilih pada posisi periode pemilu berikutnya. Ini solusi yang paling gampang sekarang ini adalah dilakukan itu, mengesahkan 3 undang-undang ini. Undang-undang perampasan aset, undang-undang pembuktian terbalik, dan juga terakhir adalah pembatasan uang kartal. Kalau itu tidak dilakukan, bullshit lagi deh. Udah, kita enggak usah bicara IPK kita akan naik atau bicara bahwa ini pemerintahan baik mengelola dan segala macam tata lakunya seperti apa, adalah sesuatu yang tidak bisa kita harapkan lagi, Bayu. Makasih. Ya, oke. Pak Yunus, mungkin dari Anda sedikit saja harapan. Bagaimana kemudian agar ini semua sesuai dengan awal dibentuknya laporan harta kekayaan ini memang bisa berdaya guna, selain komprehensif tadi dari Mas Boyamin, Pak Yunus. Jadi pertama RUU perampasan aset yang kita mulai sejak 2008 ya, sekarang udah 2023 ya. Di DPR tolong diselesaikan ya. Oke. Kemudian di dalamnya ada illicit enrichment, ada pembuktian terbalik juga ya di dalam undang-undang perampasan aset tindak pidana tadi. Dasarnya bisa saja nanti ada LKPN, ada SPT dan penelitian lainnya. Kemudian kalau ini udah jadi, di Indonesia ini kan seringkali jauh panggang dari api. Aturannya A, pelaksanaannya bisa bukan A, bisa D misalnya. Nah, selain sosialisasi juga konsistensi. Contoh dari atas ya,
sebagai role model perlu sekali. Di Indonesia itu kenapa banyak korupsi terus? Karena orang kita nggak bisa bedakan mana halal dan haram. Banyak konflik of interest. Contoh dari atas sangat-sangat sedikit sekali. Ya kalau anjlok CPI-nya dari 38 menjadi 34 kalah sama Timor Leste misalnya, itu maklum saja karena kita semua salah ya. Tidak bisa bedakan halal haram, contohnya dari atas tidak ada. Nah nanti kalau udah ada ketentuan itu silahkan tadi dilaksanakan dengan prinsip risk management sehingga ada efisiensi, ada prioritas. Kemudian tolong pinjam tenaga publik, hasilnya diumumkan kepada publik kalau ada yang menyimpang. Sehingga ada sanksi sosial, itu perlu. Sebenarnya nggak banyak makan ongkos sanksi sosial itu. Yeah. Tapi efektif itu tolong dimanfaatkan juga. Diatur supaya bisa didisclose mana yang menyimpang setelah dilakukan verifikasi tadi. Itu saja sementara dari saya. Ya, baik. Pak Yunus. Istilahnya ucapan terima kasih itu dianggap halal gitu, Bayu. Jadi konflik kepentingan seperti Pak Yunus tadi, orang tidak memahami bahwa itu tidak boleh. Loh ini masa terima kasih nggak diperbolehkan? Nah habis terima kasih nanti lama-lama pemerasan, Bayu. Itu yang sangat prihatin kita. Ya, itulah yang sebetulnya kita sudah tahu selama ini dan masih tampaknya terus terjadi. Pak Yunus, Bang Saud, Mas Boyamin, terima kasih untuk diskusinya. Kita belum dengar nih Pak Presiden Jokowi menanggapi kasus ini. Kita berharap ada komen dan dikawal momentum dari Kementerian Keuangan mengenai kasus ini untuk para pejabat publik di bawah Pak Presiden Jokowi yang sisa 2 tahun, seperti juga mengawal kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Bapak bisa, Pak Presiden, mengawal IKN dalam waktu yang sangat singkat. Kita meyakini itu. Ini mudah-mudahan juga bisa dikawal oleh Presiden Jokowi di masa tersisa 2 tahun. Mudah-mudahan itu. Kalau tidak, percuma juga kita ngobrol pada pagi hari ini. Tapi mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua pentingnya seorang pejabat negara untuk mendapatkan kepercayaan murni dari publik. Terima kasih untuk diskusi kali ini. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi.